datang di pesantren Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, pengampu dan penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yanto, SPDI. Saya adalah seorang guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah An-Najah, Bekasi. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode keempat tahun 2025 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 253011230021 pada hari ini Selasa 13 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah An-Najah dalam rangka penilaian uji kinerja mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 11 MA dengan materi kemunduran umat Islam. Ini adalah hal yang terpenting yang harus kami lakukan. Selamat menyaksikan dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa minna. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia insyaallah di pertemuan pertama di semester 2 ini kita akan belajar kembali dengan pembelajaran SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam. Ya, adapun tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kemunduran Islam. Baik. Sebelum kita buka pelajaran kita, ketua kelas mohon dibimbing untuk berdoa bersama. Silakan. Teman-teman, mari berdoa bersama. Teman-teman, mari doa bersama. Baik, kita cek dulu siapa saja yang tidak masuk hari ini. Kita absen ya. Yang hadir tolong bilang hadir. Ahmad Zidani hadir. Adam Ahmad Wildan Ali Hafiz Arfan Bilal Devon Fahri Gibran Hayat Iksan Iksan Agung Jausha Kevin Mufid Asyam Bima Sakti Dafa Zahari Fauzan hadir Muhammad Hafiz Hafiz Al-Farisi Muhammad Kamaluddin
tujuan dari pembelajaran kita adalah untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal apa yang menyebabkan Islam itu mundur. Kemudian yang kedua, kita mampu menganalisis penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan hikmah dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah menunjukkan sikap reflektif, empati, tanggung jawab sebagai generasi Muslim. Adapun capaian yang ingin dicapai adalah agar kita mampu mampu mengamati, menganalisis dan juga memiliki sikap empati khususnya terhadap sesama kaum muslimin. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri dan kita menyanyikan bersama. Kemarin kita telah belajar tentang dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Dan alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan pembelajaran tersebut pada pelajaran di semester pertama atau semester 1, di mana kita melihat bahwa kemajuan pada dinasti-dinasti tersebut, pada dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, terletak pada kemajuan militer, infrastruktur, kemudian pendidikan yang mereka kembangkan. Dan insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang kemunduran umat Islam, kemunduran umat Islam. Namun sebelum kita memasuki pada pembelajaran kita, mari kita simak sekilas video yang berkaitan dengan kemunduran umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh iya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe hingga loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Ini sekilas tentang mundurnya peradaban Islam. Peradaban Islam terasa sangat besar pada daulah Abbasiyah di Baghdad. Daulah Umayyah di Cordoba serta daulah peradaban Islam internasional sedang tidak berlangsung dengan baik. Kekuatan Barat mulai muncul. Baik, ini sekilas dari
video pembelajaran kita, sekilas dari video pembelajaran kita, dan kita akan masuk kepada materi. Baik anak-anak, silakan dibuka bukunya, dibuka buku pelajaran SKI-nya. Silakan dibuka dan dibuka bab 5, bagian tentang kemuduran Islam. Di mana buku ini terdiri dari 8 bab. Baik, sudah dijumpai. Sambil dibuka bukunya dan sambil diperhatikan di bawah. Kadang-kadang dibuka di awal bab ya. Kita akan belajar tentang sejarah budaya Islam. Jadi pasang surut peradaban Islam. Perjalanan dalam peradaban Islam telah mengalami masa kejayaan. Kita pernah mengalami masa kejayaan. Kemudian apa? Kemudian mengalami kemunduran yang dalam. Dan hingga hari ini bisa diperhatikan di depan ya. Perjalanan peradaban Islam telah mengalami masa kejayaan dan masa kemunduran. Masa kejayaannya yaitu terdapat pada 2 masa daulah yang kita pelajari, yaitu pada daulah Umayyah, kemudian Abbasiyah. Adapun kemundurannya adalah di antara sebab yang paling dalam dan paling terkesan dalam kehidupan kita adalah yang ketika faktor internal tidak stabil. Internal ini adalah kerusakan yang bersumber dari dalam. Adapun eksternal adalah kemunduran yang bersumber dari luar. Jadi peradaban Islam mundur karena adanya 2 faktor internal dan eksternal. Kemudian kita lanjut di slide berikutnya, garis waktu kemunduran politik. Di sini kemerosotan politik dalam Islam dimulai dengan runtuhnya daulah Abbasiyah di Baghdad. Jadi Abbasiyah ini di Baghdad dan meredupnya daulah Bani Umayyah di Andalus. Baik anak-anak, di manakah negeri Andalusia hari ini? Angkat tangannya. Nah, silakan. Spanyol. Cordoba, di mana Cordoba? Spanyol, Masya Allah, bagus. Jadi Islam dulu pernah berjaya di bumi Spanyol. Cordoba, Andalusia, Hispania, semua dari sana. Dan runtuhnya mereka di sana membuat Islam pula melemah. Entah itu di Baghdad, daulah Abbasiyah, kemudian daulah Bani Umayyah. Kemudian berikutnya faktor-faktor pendorong kemunduran. Di antara yang menyebabkan mundurnya peradaban Islam, yang pertama adalah lemahnya militer. Sistem pertahanan kaum muslimin melemah. Sebagai bangsa dan berkekuatan militer, Muslim melemah menjadi celah bagi bangsa Barat. Lemahnya kaum muslimin menjadi celah bagi bangsa Barat untuk ekspansi. Ekspansi itu untuk memperluas jajahannya. Kemudian kurangnya kaum muslimin inovasi, kurangnya mengupgrade diri, menambah pengetahuannya, menambah kemampuannya dan lain sebagainya, sehingga terlihat monoton dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kebangkitan Barat. Dunia Barat bangkit. Mereka bangkit untuk menguasai daerah-daerah kaum muslimin. Dan ini memicu era Renaissance, di mana mereka merubah ilmu dari Romawi kuno, Yunani dan daulah Utsmani. Kemudian pergeseran kekuatan. Jadi kekuatannya bergeser. Yang awalnya di timur kaum muslimin yang kuat sekarang berpindah ke barat. Dan hingga hari ini, Kemudian berikutnya apa yang bisa kita petik, ambil hikmahnya? Di antaranya bisa kita hayati
Apa? Hikmahnya menyadari bahwa kemunduran umat Islam disebabkan karena jauhnya mereka dari Allah. Semakin jauh umat Islam dari Allah, semakin mudah orang Barat menaklukkan kita. Yang kedua adalah sikap introspeksi, mengamalkan sikap introspeksi dan belajar dari pengalaman masa lalu membangun kita menjadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kemunduran. Kemunduran Islam latar belakangnya muncul karena gerakan tajdid. Tajdid itu pembaruan sebagai respon terhadap tantangan. Kemudian yang terakhir yang menyimpulkan sebab-sebab. Kelihatannya masih lemas dan kurang bersemangat. Anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pagi luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Lanjut, biar tidak ngantuk. Kemudian apa? Tujuan. Kenapa kita harus belajar ini, Bapak ya? Ini tujuannya untuk mengidentifikasi, mengenal faktornya. Jadi kalau orang sudah kenal masalahnya, gampang diselesaikan. Kemudian yang kedua, memberikan argumen munculnya gerakan tajdid. Yang ketiga, menghubungkan kemunduran umat Islam dengan penjajahan Barat. Di antara sebab kemunduran umat Islam karena bangsa Barat mulai menyerang kita kaum muslimin. Kemudian apa? Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, sesungguhnya orang-orang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, mereka itu satu sama lain akan saling melindungi. Kita lanjut. Umar bin Khattab, lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau bisa menguasai seperempat dari dunia. Bagaimana beliau memimpin? Beliau menguatkan keimanan. Yang dilakukan oleh Umar adalah menguatkan ketakwaan setiap kaum muslimin. Lihat di layar, di sini apa? Umar adalah seorang pemimpin dengan kepribadian yang kuat, dikenal karena keberanian dan ketaatan pada prinsip. Beliau adalah pelopor pemerintah pada masa Khulafaur Rasyidin, membentuk banyak lembaga pemerintahan baru. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah contoh pemimpin real dan nyata yang paling baik di antara para pemimpin daulah ataupun pemimpin yang baik. Beliau memimpin kurang lebih 10 tahun setengah. Kemudian berikutnya, pada slide berikutnya, kejayaan yang hilang. Jadi kejayaan yang hilang yang membuat kaum muslimin mundur adalah kejayaan yang hilang di Andalus, di Spanyol. Jadi di Spanyol ini banyak masjid-masjid kaum muslimin dirubah menjadi gereja. Kemudian di India hilangnya nilai-nilai Islam pada India. Adapun di Spanyol itu tepatnya di Al-Hamra. Al-Hamra ini adalah wawasan kejayaan Islam di Andalus dan simbol peradaban. Jadi keberadaan masjid, keberadaan tempat ibadah itu simbol, lambang akidah, lambang ibadah dan lambang identitas kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah Taj Mahal di India. Taj Mahal ini adalah menjadi ikon budaya yang megah dan juga merupakan peninggalan daulah Islam. Anak-anak bisa sambil dibuka juga di dalam bukunya masing-masing. Kemudian bisa diperhatikan berikutnya adalah ilmuwan muslim yang mengubah dunia. Kita harus bisa seperti mereka. Contohnya siapa saat ini? Contohnya siapa Bapak ini? Ibn Sina, yang dikenal dengan Avicenna, Al-Khawarizmi. Avicenna ini adalah terkenal dengan ilmu sainsnya, dengan kedokterannya. Orang muslim dan mampu menjadi seorang dokter. Dengan karyanya beliau menjadi rujukan selama berabad-abad. Beliau adalah contoh nyata kita. Masih semangat anak-anak? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Kita lanjut. Jadi kemunduran ini bisa kita lihat dari
jabatan. Kemudian yang kedua adalah krisis ekonomi. Meskipun awalnya kaya, kemunduran politik membawa kepada krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Kenapa? Gaya hidup yang mewah berlebih-lebihan. Kemudian yang terakhir adalah munculnya daulah-daulah kecil. Pada masa Abbasiyah ini muncul daulah-daulah baru di mana-mana di setiap penjuru kota. Dari sini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Ya. Paham? Cukup? Kemudian yang terakhir adalah pelajaran berharga untuk kebangkitan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah jihad, jiwa, dan harta. Jadi jihad kita itu yang harus kita kerahkan bukan hanya jiwa kita saja, namun hartanya juga. Tidak hanya hartanya, tapi jiwanya juga. Totalitas di dalam membela agama Allah. Untuk meraih kemajuan yang tinggi diperlukan jihad jiwa, keseriusan. Ya. Kemudian jihad harta dalam membangun peradaban, seperti yang dilakukan oleh peradaban Barat dalam ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua berpegang pada agama. Meskipun jiwa dan raga dan hartanya dikorbankan, tetap pijakannya adalah agama Islam. Jadi umat Islam harus bangkit dan maju, namun dengan tetap berpegang teguh kepada siapa? Pada agama sebagai landasan utama. Baik anak-anakku, paham insyaallah? Paham. Baik. Sekarang Bapak bagi atau Ustaz bagi menjadi 5 kelompok. Silakan kelompok 1 berada di sebelah kanan sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kelompok silakan satu kelompok 5 orang. 5 orang. Karena jumlah kita 25 orang. Silakan. Bergerak ke bawah. Bergerak. Kelompok 1 jangan lupa, kelompok 1 tugas yang pertama adalah kemunduran sebagai sunnatullah, sambil ditulis silakan ditulis di sini ada silakan ditulis. Apakah kemunduran umat Islam akibat penjajahan Barat atau karena kelalaian internal? Poin 1. Kemudian poin 2, LKPD-nya ditulis. Poin 2 adalah apa hikmahnya dari mempelajari kemunduran umat Islam dan berikan kesimpulan dari pembelajaran ini. Kemudian kelompok berapa ini? Kelompok 4. Apa dampak penjajahan terhadap mental, budaya, dan sistem pendidikan umat Islam? Apa dampak penjajahan terhadap mental, pengaruh terhadap mental, terhadap budaya, dan sistem pendidikan umat Islam? Silakan sambil dikerjakan di LKPD masing-masing. Jelas? Kelompok 5 jangan lupa Kelompok 5, bagaimana nilai cinta persatuan dan empati dapat menjadi solusi atas kemunduran umat Islam. Bagaimana nilai cinta, persatuan, dan empati menjadi solusi dan kemunduran umat Islam. Baik, waktunya sisa 5 menit lagi. Silakan kalian diskusikan dengan masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk dipresentasikan. Sudah. Nah, jangan lupa untuk ditulis kemudian dipresentasikan hasilnya ya. Jadi 2 orang yang maju pertama adalah menjawab pertanyaan yang Bapak berikan tadi, dan satu lagi adalah memberikan ringkasan dari yang kami sampaikan tadi. Ada 2 kecuali kelompok 2, 3, 4, dan 5 mohon disimak hasil dari kerjasama dari kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemunduran umat Islam buat semata-mata akibat penjajahan Barat. Penjajahan Barat hanyalah faktor eksternal yang memperparah kondisi, bukan penyebab utama. Dalam sunatullah sejarah, suatu peradaban akan runtuh jika umatnya meninggalkan nilai persatuan, keadilan, ilmu, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, kemunduran umat Islam merupakan pelajaran atau ibrah agar umat selalu melakukan muhasabah dan perbaikan diri. Baik, berikan tepuk tangan kepada teman kita Kevin. Barakallahu. Ya, kelompok 1 bagus. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan berupa kesimpulan yang telah kami diskusikan bersama. Pertanyaan: mengapa pemunduran ilmu pengetahuan menjadi faktor utama khususnya peradaban Islam? Ilmu pengetahuan merupakan fondasi utama peradaban. Jika umat Islam meninggalkan tradisi keilmuan, ijtihad dan berpikir kritis, maka peradaban Islam pada masa lalu lahir dari kecintaan terhadap ilmu, dan kemundurannya terjadi ketika ilmu tidak lagi menjadi prioritas. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Tolong beri tepuk tangan kepada saudara. Silakan. Bagaimana hasil dari hikmah atau kesimpulan ya, dari silakan. Jadi kemudian disebut terdapat pelajaran penting atau ibrah bahwa kejayaan umat hanya dapat diraih dengan persatuan, penguatan ilmu pengetahuan, kepemimpinan adil, serta cinta terhadap umat dan kemanusiaan. Sejarah kemunduran menjadi bahan muhasabah untuk membangun kebangkitan umat Islam di masa depan. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Beri tepuk tangan yang meriah kepada saudara kita Alif. Terima kasih banyak. Jadi, ya, kemajuan dan kemunduran Islam ya tidak semata-mata karena dan ya, kemajuan ya, pendidikan atau peradaban Islam juga dipengaruhi oleh berbagai macam ya, baik itu internal dan eksternal dan sebagainya. Baik, kelompok 3, silakan berdua. Baik, kelompok 3, silakan presentasikan hasil dari kerja sama kelompok ini. Hasil diskusi kami tentang kemunduran umat Islam. Yang pertanyaannya, bagaimana konflik internal mempercepat kehancuran kekuasaan Islam? Konflik internal seperti perebutan kekuasaan, perpecahan, konflik politik, dan lemahnya kepemimpinan yang adil menyebabkan umat Islam kehilangan persatuan. Ketika umat terpecah, kekuatan politik dan militer menjadi lemah, sehingga mudah dimanfaatkan oleh musuh dari luar. Lemahnya kepemimpinan juga berdampak pada 1. Ketidakadilan sosial. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat, dan yang terakhir, tidak adanya visi peradaban jangka panjang. Akibatnya, kekuasaan Islam runtuh dari dalam sebelum diserang dari luar. Sejarah mengajarkan bahwa perpecahan adalah jalan tercepat menuju kehancuran umat. Dan hikmahnya akan dibacakan oleh rekan presentasi saya pada hal terkait. Baik, beri tepuk tangan yang meriah kepada Gibran. Jadi anak-anakku sekalian, perpecahan adalah awal kemunduran yang paling pertama yang melemahkan dari peradaban Islam, ya, kemajuan Islam dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa jangan ada di antara kita yang berpecah belah, bersatulah karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan persatuan tersebut akan membuat kita lebih kuat dan lebih bisa membangun peradaban yang lebih maju. Kelompok yang keempat, silakan kelompok yang keempat maju ke depan dan berikan ya, hasil presentasinya. Ya. Baik, silakan. Nah. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya
dan waktu itulah yang akan mengakhiri kejayaan seseorang. Sama seperti kalian sedang memimpin hari ini menjadi seorang OSIS di pesantren, di sekolah. Ya, masanya ada dan waktunya ada, dan semua akan berakhir pada waktunya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini di sini adalah faktor pendorong kemunduran. Apa sih faktor pendorongnya? Kok bisa kemundurannya ini begitu cepat dan signifikan, padahal kerajaannya atau daulahnya ini sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad. Kenapa ini terjadi? Di antaranya adalah yang militer yang lemah, sebagaimana yang disampaikan oleh tadi kelompok 3 kelompok 3. Kemudian kebangkitan Barat, orang Barat yang begitu antusias hingga hari ini ingin menguasai dunia. Kemudian yang terakhir adalah pergeseran kekuatan. Pergeseran kekuatan artinya yang dulu kaum muslimin sangat dominan dan kuat, hari ini dibalik orang Barat kuat dan dominan. Kemudian ini adalah hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari pelajaran ini adalah bisa kita hayati. Kemudian buat introspeksi. Kemudian buat perbandingan, kok bisa kemunduran ini terjadi. Kemudian apa? Menyimpulkan sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Kemudian yang terakhir ini tujuan dari pembelajaran kita. Tujuan. Setiap orang yang belajar punya tujuan, dan setiap kehidupan ada tujuannya. Kemudian ini adalah contoh-contoh teladan yang jika kita seorang pemimpin, Bapak Guru doakan mudah-mudahan kita kemudian hari bisa jadi pemimpin kaum muslimin, orang yang berjaya, yang mendominasi. Bacalah doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Contohnya adalah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perlu dijadikan contoh teladan. Kemudian yang berikutnya adalah ini Di antara contoh-contoh berikutnya adalah hilangnya Andalus dan India. Dulu Andalus dan India, Spanyol dan India adalah negeri-negeri kaum muslimin. Hari ini berubah. Banyak dari mereka yang tidak beragama Islam. Kemudian contoh teladan berikutnya setelah Umar bin Khattab adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah tokoh modern, bapak kedokteran dunia. Kemudian Al-Khwarizmi, seorang ahli aljabar, ahli matematika. Jadi kalian tidak boleh berkecil hati kenapa matematika itu didominasi oleh orang Barat hari ini. Dulu induknya, pusatnya adalah Al-Khwarizmi. Kemudian lanjut sebelum kemudian ada kemunduran yang terjadi pada daulah-daulah yang sebelumnya. Dan akhirnya adalah akhir dari pembelajaran kita adalah sini apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dilakukan. Yang perlu ditingkatkan adalah jihad jiwa dan harta, berinovasi, kemudian berkembang terus dan keamanan. Baik anak-anakku, pada pertemuan yang berbahagia ini di awal pembelajaran di semester 2 kami ucapkan syukran jazakumullah khair barakallahu fiik. Sekali lagi, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pagi luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih banyak. Syukran jazakumullah khair barakallahu fiik. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kalian diskusikan dengan teman-teman kalian menjadi apa? Limpahan pahala yang mengalir buat kita, kemudian menjadi motivasi untuk terus semangat mempelajari sejarah kebudayaan Islam dan semangat untuk terus belajar ilmu dunia dan akhirat. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah.